akan segera mulaikan ibadah kita oleh karena pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita diberikan waktu dan kesempatan untuk datang kembali menikmati hadirat Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Saat ini saat indah kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadirat-Mu ku rasakan kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Saat ini kami berkumpul ingin memuji dan mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami dan layakkan kami di hadirat-Mu. Biarlah ketika kami meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan, Engkau disenangkan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi kami dengan sukacita yang daripada-Mu. Biarlah kami semuanya dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami ada bersama-sama berkumpul, kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Terpujilah akan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan satu pujian. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada, kita mau meninggikan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Tanggalkan depan dan kesedihan yang ada di dalam hati. Beragam jumpa pujian sambut hadirnya Sang Raja. Ya Tuhan bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon bergetar memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hati. Beragam jumpa pujian sambut hadirnya Sang Raja. Dan Tuhan bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon bergetar memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hati. Beragam jumpa pujian sambut hadirnya Sang Raja. Ya Tuhan bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon bergetar memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ya Tuhan bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon bergetar memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang mengatakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Puji Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Berdiri baiknya dengan nyanyian
Puji Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kasih setianya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Pertolongannya yang senantiasa Ia nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita perlukan firman itu setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kebenaran firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan kita. Tetapi dengan firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kita, kita mampu hadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, kita nyanyikan pujian. kebaikan-Mu. Saat ini kami rindu duduk diam untuk dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan,
Kami mau belajar taat akan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu dalam hati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Mari Tuhan urapi kehidupannya, pakai kehidupannya ya Tuhan untuk memberitakan kabar firman Tuhan. Biarlah kami semuanya dapat dikuatkan di dalam kebenaran firman-Mu, dipenuhkan, diberikan kemampuan untuk melakukannya pun hari-hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami siap terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam beberapa minggu ini, beberapa hari yang lalu, peristiwa-peristiwa yang sangat mengejutkan kita semua. Tetapi satu hal yang menjadi keyakinan kita semua bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang sudah terjadi, saya percaya itu atas sepengetahuan dan atas seizin Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya hanya dapat berkata, apa yang Tuhan sudah buat itu adalah yang terbaik. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita melihat di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayatnya yang ke-5. Saya akan membaca ayat ini. Namun dalam perhatian kita adalah di dalam satu perikop ini, pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tapi saat ini saya akan membaca ayatnya yang ke-5. Mazmur pasal 100 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun, turun-temurun. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat ini adalah merupakan bagian dari pemazmur yang menggambarkan betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, dan dikatakan di sini bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Artinya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu konsisten. Tuhan tidak pernah berubah menyatakan kebaikannya. Tuhan tidak pernah berubah menyatakan anugerahnya dalam setiap kehidupan manusia, dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa dalam beberapa hari belakangan ini kita banyak mendengar, bahkan kita menonton TV, berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di Indonesia gitu ya. Tetapi saya mau katakan bahwa kasih setia Tuhan itu sama. Kenapa kasih setia Tuhan itu sama? Artinya bahwa Tuhan menyatakan kasih setianya tidak pernah berubah. Artinya kasih setia Tuhan itu sama, konsisten. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang ketika dia menyatakan kasih setianya. Sekalipun pada saat-saat tertentu masing-masing orang percaya menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, hal-hal yang menyakitkan. Namun kasih setia Tuhan itu tetap Tuhan nyatakan. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan setiap apa yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tadi saya katakan kita tetap melihat di dalam pasal 100 ini, ayat yang ke-1, ayat yang ke-1 dikatakan di sana begini, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nah,
Di ayat pasal yang ke-100 ini, pemazmur memulai dengan kata bersorak-sorak bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Di sana tidak dikatakan hai orang-orang tertentu saja, tetapi dikatakan kepada hai seluruh bumi. Semua orang yang ada di dalam dunia, yang ada di bumi ini, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Nah, kalau dikatakan hai seluruh bumi, berarti bagi semua manusia yang ada di dalam dunia ini, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Siapapun dia, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Tetapi kan kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sudah tentunya pasti dia tidak akan melakukan hal ini, gitu ya saudara ya. Dia bilang, ngapain saya mau bersorak-sorak, saya nggak percaya, gitu kan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kasih setia Tuhan, Tuhan selalu menyatakan kasih setianya kepada semua orang percaya, kepada semua umat manusia. Itu sebabnya dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Semua orang di dalam bumi bersorak-soraklah bagi Tuhan. Pemazmur menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang percaya, mau percaya kepada Tuhan. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang kedua, dikatakan di sana, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini adalah merupakan satu seruan kepada semua orang yang percaya, kepada semua orang yang mau percaya, kepada semua orang yang mau mengalami pertolongan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, datanglah dengan sukacita. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Nah, dari dua ayat yang kita baca ini, yang kita lihat di dalam Mazmur pasal 100 ini, menggambarkan bahwa kasih setia Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Tidak dipaksa-paksa gitu saudara ya. Tetapi dia mau datang kepada Tuhan, dia mau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Baik Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah maupun yang berada di dalam gereja, kita beribadah dengan sukacita. Datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita. Nah, satu seruan ini adalah merupakan seruan yang diberikan kepada, yang disampaikan kepada semua orang yang mau mengalami pertolongan Tuhan. Karena ayat yang kita baca tadi, ayat yang kelima, dikatakan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Nah, karena Tuhan itu baik, bagaimana kita mau membalas kebaikan Tuhan? Adalah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Dengan sukacita. Kita datang memuliakan Tuhan, kita datang mengagungkan Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang memaksa kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita mau datang beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk kita bersyukur. Kita berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hari-hari yang telah lewati, yang kita sudah lewati. Walaupun kita banyak mengalami kesusahan di sana, tetapi kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan tetap nyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, untuk mensyukuri akan kebaikan Tuhan,
Kita harus bersukacita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang menghadap Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan keterpaksaan, terpaksa gitu. Bukan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia memberikan kepada kita selalu yang terbaik dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu hal yang membuat kita menderita, membuat kita mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan selalu berbuat kepada kita sesuatu hal yang membuat kita bersukacita, membuat kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya dikatakan di ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah, ditekankan oleh pemazmur. Tuhanlah Allah, artinya Dia adalah Bapa, Dia adalah Tuhan pencipta. Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita, Dia yang menjadikan kita. Dikatakan, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita ingat. Dan kita sadari bahwa kita semua adalah orang-orang ciptaan Tuhan. Kita adalah manusia yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Dan karena Tuhan yang sudah membentuk kita, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan membela kita, Dia yang akan memperbaiki segala sesuatu yang rusak dalam hidup kita. Kita sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan kita. Kita mengalami kesusahan, Tuhan berikan kepada kita penghiburan. Kita membutuhkan sesuatu, Tuhan selalu adakan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Itulah Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita, Dia tahu apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kurang dalam hidup kita Tuhan tahu. Dan hanya Tuhan yang dapat memenuhi, hanya Tuhan yang dapat melengkapi apa yang kurang dalam hidup kita. Karena kita ciptaannya. Seperti contoh, seringkali juga orang kasih contoh seperti ini. Motor Honda, kalau rusak bawa ke bengkel motor Honda. Kalau motor Yamaha rusak, bawa ke bengkel motor Yamaha. Begitu sebaliknya semua kendaraan-kendaraan yang lain, kalau rusak harus dibawa ke si pembuatnya. Kan nggak mungkin motor Honda dibawa ke bengkel motor Yamaha, itu nggak nyambung. Orang di bengkel motor Yamaha akan kebingungan. Gimana dia mau perbaiki, dia nggak tahu apa yang menjadi kerusakan. Tapi kalau bawa ke bengkelnya, pasti mereka tahu apa kekurangannya, apa kerusakannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan kalau itu kurang atau kalau itu rusak. Sama dengan kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang hanya bisa memperbaiki kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Hanya Dia yang dapat memperbaiki kita. Hanya Dia yang dapat menyembuhkan kita. Hanya Dia yang dapat memberikan kita kesukacitaan yang baru. Hanya Dia yang dapat menyegarkan kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dia yang membentuk kita. Dia yang menjadikan kita. Dan Tuhanlah yang memelihara kita. Walaupun seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang susah, yang membuat ada sesuatu yang tidak beres dengan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan
dengan sukacita, maka Tuhan akan memperbaikinya. Sekali lagi, kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena kita berharap ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kita akan mengalami sebuah sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan memperbaiki sesuatu yang rusak. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di situ kita bisa tahu apa yang tidak beres kepada kita dan kita diperbaiki oleh Tuhan ketika kita beribadah. Baik kita beribadah di rumah maupun kita beribadah di gereja. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita melakukan dengan sukacita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang tidak beres, kita bereskan di situ dengan Tuhan. Di mana? Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita dikatakan seperti dikatakan di sini, ketika kita datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Orang kalau bawa motor rusak ke bengkel, harapan dari orang, dari si pemilik motor itu akan diperbaiki dan motor itu akan menjadi baik ketika keluar dari bengkel. Menjadi motor yang bagus yang bisa dipakai dengan sebaiknya. Demikian kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, di sana kita akan diperbaiki oleh Tuhan. Kalau ada yang tidak beres, kenapa kita harus beribadah? Karena Tuhan harus memperbaiki apa yang tidak beres dalam hidup kita. Di dalam peribadatan kepada Tuhan. Di dalam kita menghadap Tuhan. Di dalam kita beribadah memuliakan Tuhan. Kalau ada yang tidak beres, dibereskan di sana. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Supaya apa yang tidak beres dalam kehidupan kita dibereskan oleh Tuhan. Ketika kita pulang ke rumah setelah kita beribadah kepada Tuhan, ada sesuatu yang memberikan kita sukacita. Ada sesuatu yang menyegarkan kehidupan kita sehingga rohani kita semakin hari semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kendaraan itu punya garansi, tapi garansinya terbatas. Tergantung dari jenis kendaraan, mereka punya garansi ada yang setahun, ada mungkin yang lebih dari setahun. Tapi kita dengan Tuhan, garansi dari Tuhan itu seumur hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seumur hidup. Tuhan menggaransi kehidupan kita orang percaya seumur hidup. Kalau kita nggak datang kepada Tuhan, kita nggak tahu apa yang rusak dalam hidup kita. Sudah semakin hancur karena kita nggak pernah tahu kerusakannya. Kita nggak tahu apa yang rusak. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang menghadap Tuhan, dan kita mulai menyembah Tuhan, baru kita ketahuan apa yang tidak beres dalam kehidupan kita. Tuhan perbaiki kehidupan kita. Di dalam ketika kita beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Supaya apa yang tidak beres dalam hidup kita dibereskan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memperbaiki segala yang rusak dalam hidup kita. Tuhan cuma minta kepada kita adalah datang beribadah kepada Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan bersukacita. Tidak dibatasi oleh apapun, tidak dihalangi, artinya tidak terpaksa gitu. Tidak ada yang memaksa kita, tetapi kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu, supaya apa yang tidak beres dalam kehidupan kita, kita tahu. Dan kita bereskan saat itu di hadapan Tuhan. Kita perbaiki itu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang tidak beres dalam hidup kita. Seringkali kita tidak tahu apa yang rusak dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Tapi kadang-kadang kita tahu juga ada yang rusak. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita adalah kepunyaan Allah. Karena kita adalah kepunyaan Allah,
Mari kita datang kepada Dia. Biarkan Tuhan membereskan apa yang tidak berkenan dalam hidup kita. Ayat yang kelima dikatakan tadi kita sudah baca, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah, turun-temurun. Artinya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tetap sama. Tidak pernah naik turun seperti grafik yang naik turun gitu, saudara. Tuhan konsisten. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu, supaya hidup kita selalu baik, selalu mengalami pertolongan Tuhan, selalu mengalami kebaikan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Karena di sana kita bisa tahu apa yang tidak beres dalam kehidupan kita. Di situ Tuhan bereskan. Minta Tuhan bereskan. Kalau ada kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Di mana? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan. Entah kita menghadap Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu tidak dibatasi oleh satu tempat. Seperti kita beribadah, ada yang beribadah di rumah, ada yang beribadah di gereja. Tapi yang membuat kita datang kepada Tuhan itu adalah kita berhubungan dengan Tuhan secara pribadi kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Entah kita beribadah di dalam rumah kita, di dalam kamar kita. Tapi kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kalau ada yang tidak beres, bereskan itu dengan Tuhan. Selesaikan itu dengan Tuhan. Biarkan Tuhan memperbaiki apa yang rusak dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan yang bisa memperbaiki itu. Tidak ada yang bisa memperbaiki segala kerusakan, segala hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita. Manusia dimanapun tidak bisa memperbaiki. Hanya Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita. Biarkan Tuhan membereskan apa yang tidak beres dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Inilah yang kita lakukan. Inilah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan syukur, bersukacita. Kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih setianya itu. Kasih setia yang tidak pernah berubah, turun-temurun. Kemurahan Tuhan yang tidak pernah berubah, turun-temurun. Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan nyatakan kepada kita. Tidak ada kasih Tuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada. Semua sama. Kalau mungkin saudara merasa berbeda dengan orang lain, saudara jangan persalahkan siapa-siapa. Datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Mazmur katakan, datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita adalah domba-dombanya, Dia adalah gembalanya. Kita adalah milik kepunyaannya. Nah, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan, Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang tidak beres dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu apa yang tidak beres dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan memulihkan sesuatu yang tidak berkenan. Tuhan pulihkan. Tuhan perbaiki kembali. Tuhan segarkan kembali. Ada yang harus ditambah, mungkin Tuhan tambahkan itu dalam hidup kita. Iman kita ditambahkan, kekuatan kita untuk bertahan di dalam dunia ditambahkan oleh Tuhan, semangat kita ditambahkan oleh Tuhan, sukacita kita ditambahkan oleh Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan penuh sukacita, tidak dengan keterpaksaan, tetapi dengan penuh sukacita.
maka di sana kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Di sana kita akan mengalami anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang menjadi kebutuhan kita, di sanalah kita sampaikan. Kepada Tuhanlah kita sampaikan. Dan hanya Tuhan yang dapat mengadakan semuanya itu. Hanya Tuhan yang dapat mencukupkan semua yang kita perlukan. Haleluya. Mari kita mau tetap datang kepada Tuhan dengan sukacita. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita datang bersukacita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak dibatasi oleh tempat. Kita mau datang kepada Tuhan di mana saja pun kita berada. Datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Haleluya. Datang dengan sukacita, maka Tuhan akan memperbaiki sesuatu yang rusak dalam hidup kita. Kalau ada yang tidak beres, Tuhan perbaiki. Sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus itu. Kita minum, kita makan tubuh dan darah Yesus, sehingga Yesus ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini, supaya roti dan anggur ini mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pertolongan bagi kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya. Salib amatlah mulia. Amatlah mulia dosaku disucikan. Sekali lagi salibnya, salibnya, salib amatlah mulia, amatlah mulia dosaku Haleluya. Terima kasih buat salib-Mu ya Tuhan. Salib-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami. Salib-Mu yang kosong itu, tidak ada lagi tubuh yang tidak berdaya itu. Tidak ada lagi Yesus di sana. Karena Dia sudah bangkit, menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan di hadapan kami ada roti dan anggur ya Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami makan dan minum, Tuhan sucikan roti dan anggur ini. Kuduskan roti dan anggur ini. Dan biarlah Engkau jadikan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Layakkan kami semua untuk makan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa. Haleluya.
Di tangan kita ada roti. Roti ini adalah melambangkan tubuh Yesus. Tubuh yang tidak bersalah, tetapi dia rela hancur di atas kayu salib demi keselamatan kita semua. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Mari kita mengangkat cawan ini. Haleluya. Di cawan ini ada anggur. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Haleluya. Dia rela tercurah di atas kayu salib demi keselamatan kita. Darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami, Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus bekerja dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Bekerjalah dengan kuasa-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun saja ya Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu sempurna bagi kami. Kuasa-Mu tetap dinyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua saat ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Mereka tetap setia mencari Engkau Tuhan. Sehingga mereka mengalami kebangkitan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan selalu bela jemaat-Mu Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan selalu buka jalan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat-Mu tetap setia kepada Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau. Tuhan berkati setiap rumah tangga mereka, keluarga mereka masing-masing. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka alami saat ini Tuhan, kami berdoa di mana saja pun mereka berada saat ini. Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan, pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Mulai saat ini, besok, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.